Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-28. Kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3, ya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami bisa kembali berkumpul untuk bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, dan terlebih-lebih pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bisa setia melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami saat ini dalam belajar firman Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini yang menjadi tema renungan kita yaitu belajar dari doa Simson. Simson adalah salah satu hakim di Israel. Firman Tuhan mengatakan dia menjadi hakim bagi orang Israel kurang lebih selama 20 tahun lamanya. Dan Simson ini begitu terkenal. Kenapa? Karena kita melihat ceritanya, dia adalah seorang nazir Allah atau seorang yang dikhususkan untuk Allah. Seorang yang dipisahkan untuk Allah. Dan kita melihat ketika dia besar, Simson ini begitu kuat, begitu hebat. Kita bisa melihat bagaimana dia bisa mengalahkan atau membunuh orang-orang Filistin, ribuan orang. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana dia membunuh singa muda. Dikatakan seekor singa muda. Tapi ini adalah seekor singa muda yang kita melihat Simson bisa membunuh singa ini. Dan juga kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Simson juga dia bisa menangkap 300 ekor anjing hutan. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Simson ini begitu hebat. Bahkan dulu saya ada melihat televisi, ada satu film yang menceritakan tentang Simson. Jadi dia adalah salah satu superhero dan kenal banyak orang ya, tentang cerita Simson ini. Nah, tetapi kalau kita melihat kisah Simson ini, maka hal yang menjadi masalah pada dirinya adalah Simson ini dia begitu mengandalkan kekuatannya. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, maka dia harus gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Kita melihat Simson, dia begitu agak ya sesuka hatinya, dia mengikuti keinginan hatinya. Dan kalau kita melihat bacaan firman Tuhan tadi, konteksnya adalah Simson, dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, ya, namanya Delila. Dan dikatakan orang-orang Filistin, karena pada saat itu memang Israel sedang dikuasai oleh orang-orang Filistin. Dan kalau kita melihat cerita sebelumnya, orang-orang Filistin ini begitu dendam kepada Simson karena Simson barusan membunuh beberapa orang di antara mereka. Nah, jadi orang-orang Filistin ini datang kepada Delila
dan mengatakan kepada Delila, coba tanya sama Simson, apa yang menjadi kelemahannya? Kenapa dia begitu kuat? Dia tidak bisa ditundukkan. Lalu perempuan ini, dia mendekati Simson. Nah, Simson begitu cinta kepada Delila ini. Dan Simson dia mengatakan bahwa dia harus diikat. Lalu setelah itu dia beritahukan kepada Delila, dan Delila beritahukan kepada orang-orang Filistin. Tetapi kita membaca 3 kali Simson tidak berhasil ditundukkan. Ya. Lalu kalau kita baca cerita selanjutnya, bahwa Delila ini akhirnya dia mengatakan kepada Simson, Simson, kamu bilang kamu sungguh-sungguh cinta kepadaku. Tapi buktinya apa? Kamu tidak bisa terus terang kepada aku. Ada hal yang kamu sembunyikan daripada aku. Buktinya kamu tidak memberitahukan kekuatan kamu, kelemahan kamu sesungguhnya. Itu berarti kamu tidak sungguh-sungguh cinta kepada aku. Firman Tuhan mengatakan, Delila dia merengek-rengek, menangis-nangis ya, kepada Simson. Nah, Simson dia kelemahannya memang perempuan. Kalau kita baca sebelumnya juga dia kalah dalam teka-teki gara-gara perempuan, seorang perempuan dari Timna ya, yang dia nikahi. Dia buat teka-teki, lalu perempuan ini juga akhirnya dia menangis-nangis, merengek-rengek, lalu dia buka teka-teki itu. Begitu juga dengan Delila. Ya, dia menangis-nangis, dan firman Tuhan mengatakan Simson dia tidak bisa menahan hatinya lagi, karena dia melihat Delila, seorang perempuan yang dia sangat cintai ini, merengek-rengek di samping dia. Dan akhirnya dia memberitahukan kepada Delila bahwa dia harus dicukur. Dan firman Tuhan mengatakan akhirnya Simson ditundukkan. Ya, dia ditangkap. Ketika Delila mengatakan kepada Simson, Simson, orang-orang Filistin menangkap engkau. Lalu apa yang dilakukan Simson? Dia mengatakan, seperti sebelumnya saya akan bisa lepas. Dia begitu percaya diri bahwa dia akan bisa lepas daripada orang-orang Filistin ini. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-20 dari pasal 15, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya, Tuhan meninggalkan Simson, dan akhirnya Simson ditangkap, lalu dia dibawa ke Gaza. Ya, adalah salah satu kota di Filistin. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin, mereka cungkil matanya. Dua-duanya mereka cungkil. Nah, tujuannya apa? Ya, mereka berpikir, kalaupun Simson suatu hari bisa kuat lagi, tapi dengan kedua matanya tidak ada lagi, saya rasa dia tidak akan bisa berbuat banyak hal. Dua mata itu sangat penting. Sekalipun dia bisa kuat, tapi kalau dia tidak bisa lihat mana musuh, mana lawan, dia pun tidak akan bisa berbuat banyak hal. Jadi itulah tujuan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Lalu mereka juga membuat dia jadi sebagai pekerja, dia menggiling di dalam penjara. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin hukuman bagi dia yang dilakukan oleh orang Filistin. Ada juga mengatakan untuk mendapatkan keuntungan dari Simson ini. Nah, di sini kita melihat bagaimana Simson akhirnya dia dipanggil, dan firman Tuhan mengatakan suatu kali ya raja-raja orang Filistin mereka berpesta dalam sebuah gedung, dan ada banyak orang juga, dikatakan kurang lebih 3.000 orang yang ada di dalam gedung itu. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka memuji dewa mereka. Mereka mengatakan Simson telah diserahkan ke dalam tangan kita oleh dewa kita. Dan mereka mengolok-olok Simson, bahkan mereka memanggil Simson untuk ngelawak. Ngelawak, kalau kita lihat di televisi, ya, dia berkomedi, membuat hal-hal lucu supaya mereka ketawa-ketawa. Jadi ini adalah sebuah penghinaan kepada Simson. Nah, tetapi kita melihat di dalam kesusahan Simson ini, ketika dia dibelenggu, dia sudah dicungkil matanya, dipukul, bahkan diolok-olok, maka apa yang dilakukan Simson? Nah, di sini kita melihat bahwa Simson dia mengingat Tuhan. Penderitaan yang dialami Simson itu dalam dua sisi. Pertama secara jasmani, ya, matanya dicungkil dan mungkin juga dia dipukul berkali-kali. Lalu dia dikasih kerja yang keras.
Tapi sisi yang lain adalah dalam hal mental. Dia juga dihina, dibully, diol-ol. Nah, tetapi Simson dia tidak putus harapan. Dia ingat kepada Tuhan dan dia berdoa. Kita bisa membaca tadi di ayat yang ke-28. Dikatakan, berserulah Simson kepada Tuhan katanya. Ya Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Nah, kalau kita membaca dalam versi bahasa Inggris KJV, di situ dikatakan Samson dia memanggil Tuhan Allah, call unto the Lord. Lalu di situ dikatakan I pray thee. 2 kali dikatakan aku berdoa kepadamu, aku berdoa kepadamu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini Simson dia datang kepada Tuhan, berdoa, memanggil nama Tuhan. Di sini dia tidak mengatakan, oh saya masih bisa mengalahkan orang-orang Filistin dengan kekuatan saya sendiri. Atau dia menyerah, dia mengatakan sudah tidak ada harapan. Tidak ada lagi kesempatan. Tapi di sini dia mengambil sikap yang tepat dalam kesulitan yang begitu besar. Yang membuat dia benar-benar menderita. Dia ingat kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak datang mencari pertolongan dari manusia, tetapi dia datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Maka yang dikatakan di situ berseru. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan hanya sekedar dia seolah-olah datang kepada Tuhan hanya sekedar mau sampaikan pokok doa. Tapi ketika dikatakan dia berseru, itu berarti dia benar-benar merasakan bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memanggil nama Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku sangat butuh pertolongan. Aku datang berdoa kepadamu. Saudara-saudara, Simson dia sadar betul, dia mengerti. Tidak ada cara lain, tidak ada hal yang bisa dilakukannya selain datang berdoa kepada Tuhan. Apalagi orang-orang Filistin pada saat itu yang berkuasa terhadap orang Israel. Siapa yang bisa membantu dia? Tidak ada. Sudah dibelenggu dengan rantai. Orang-orang sudah menganggap bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Simson, dia tahu jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari kesulitannya ini. Untuk bisa mendapatkan pertolongan, yaitu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan apapun, hal yang pertama yang harus kita lakukan, harus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kebanyakan kita, apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, mungkin kita menjadi panik, mungkin kita menjadi putus asa, atau mungkin kita mencari, memikirkan siapa orang yang bisa menolong saya. Kita tidak ingat kepada Tuhan, tidak memanggil nama Tuhan. Banyak orang tidak mau datang berdoa kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Jalan keluar satu-satunya datang daripada Tuhan. Atau mungkin dia datang berdoa hanya sekedar menyampaikan apa yang dia alami. Sekedar saja. Tapi di sini Simson dia benar-benar datang berdoa kepada Tuhan. Dikatakan berseru, memanggil Tuhan. Dan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, aku berdoa kepadamu, aku berdoa kepadamu. Aku memohon kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, apa kesulitan yang kita hadapi? Apakah itu dalam masalah keluarga kita?
Apakah itu dalam masalah usaha kita, pekerjaan kita, atau apapun yang membuat kita sekarang tertekan. Atau kita mungkin merasa tidak ada jalan keluar. Saudara-saudara, ada jalan keluar. Ingat kepada Tuhan kita. Datang berlutut kepada Tuhan. Mari kita panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus berjanji, jikalau kita datang memohon belas kasihannya, Dia akan mendengarkan. Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kita kapan kita bisa datang berdoa kepadanya. Setiap saat, kapanpun itu, kita bisa datang memanggil namanya. Tapi apakah kita mau datang berdoa kepada Tuhan? Banyak di antara orang Kristen lebih suka memikirkan jalan keluar yang lain dengan mengandalkan kekuatan. Tidak datang berdoa kepada Tuhan. Di sini Simson, dia pertama-tama dia ingat kepada Tuhan, dia panggil nama Tuhan dan dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ini adalah pelajaran pertama. Jadi apapun kesusahan, datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus dan mohon pertolongan. Berlutut, ya kalau bila perlu berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Mohon belas kasihan. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita dari Simson ini, di sini dikatakan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Di sini, Simson, dia menyadari betul bahwa kekuatan selama ini yang dia dapatkan ternyata bukan karena kehebatannya sendiri. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Kekuatan yang dia mungkin banggakan selama ini. Dia sadar betul, tanpa Tuhan dia tak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya. Simson dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripadamu. Aku bukanlah siapa-siapa, tak bisa berbuat apa-apa. Maka oleh karena itu buatlah aku kuat sekali ini saja. Artinya apa? Kekuatan itu datang daripadamu ya Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mari kita juga merendahkan diri. Jangan kita datang dengan menyombongkan diri, mengandalkan diri kita, membanggakan apa yang kita miliki. Apakah kita punya kemampuan dalam hal kepintaran ataupun dalam hal materi kita? Kita tidak datang kepada Tuhan memohon pertolongannya dengan sikap bahwa saya ini sebenarnya bisa. Tapi sebaliknya, kita harus datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Simson. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, di situ Simson mengatakan, seperti yang sudah-sudah, aku bebas dan akan meronta lepas. Dia begitu percaya diri dengan kekuatannya. Dia pikir bahwa dengan apa yang ada pada dirinya, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan meninggalkan dia, dia tak bisa berbuat apa-apa. Simson dia merenungkan hal ini dan dia tahu selama ini dia salah. Kekuatan itu datang daripada Tuhan. Sehebat-hebatnya apapun manusia, sepintar-pintarnya apapun manusia, tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Jangan datang ke hadapan Tuhan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dan merasa saya bisa. Saudara-saudara, kita harus merendahkan diri. Kita harus seperti Simson. Tuhan, saya tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah yang bisa menolong saya, melepaskan saya. Tuhan, jikalau Engkau tidak berbuat sesuatu kepadaku, aku tak bisa berbuat apa-apa.
Kalau Tuhan tidak mengangkat kita, menopang kita, memberikan kita kekuatan, kita tak bisa berbuat apa-apa. Makanya Simson, dia datang kepada Tuhan, dia mengatakan, berikan aku kekuatan ya Tuhan. Dia benar-benar menyangkal dirinya sebelumnya, yang seolah-olah dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia berubah, dia mengatakan bukan dari diri saya, tapi dari Tuhan Allah. Jadi apapun juga masalah kita, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, meskipun secara manusia ada yang bisa kita banggakan. Tetapi ingat, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, kita pada akhirnya hanya bisa merasakan kesia-siaan. Tak ada gunanya. Di sini dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Ini adalah pelajaran yang kedua. Ya, kita harus juga menyadari bahwa bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu di sini pelajaran yang ketiga dikatakan di sini, berikan aku kekuatan sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Simson, dia tidak hanya berdoa semata-mata basa-basi ataupun penuh keraguan apakah Tuhan akan memberikan dia pertolongan atau tidak. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Simson itu adalah seorang yang di mana dia berdoa dan dia berdoa dengan penuh keyakinan iman kepada Tuhan. Makanya di kitab Ibrani dia juga ditulis salah satu namanya, seorang yang beriman, yaitu Simson. Di dalam kelemahannya, dia percaya kepada Tuhan. Mungkin secara manusia, apalagi orang Filistin yang ada pada saat itu, sudah tamat riwayat Simson. Tak ada lagi yang bisa dia perbuat. Dan dari keadaan yang sedang dia alami, bagaimana dia benar-benar lemah, sudah dibelenggu dan diolok-olok, mungkin secara manusia, ya sudahlah, saya berdoa pun belum tentu bisa terjadi, sudahlah, terima kenyataan. Sering kita mengatakan, udahlah terima kenyataan, sudah putus asa. Kadang kita berdoa, tapi karena kondisi yang kita sedang alami itu begitu menekan kita, kadang-kadang kita berdoa itu, apakah ini bisa terjadi atau tidak. Ya sudahlah, terserahlah, terjadi apa yang terjadi. Tapi di sini Simson, dia benar-benar yakin. Ketika dia berdoa, dia benar-benar yakin akan doanya, Tuhan akan dengarkan. Meskipun kondisi yang dia alami sekarang begitu secara manusia tidaklah mungkin. Begitu menderita dan tertekan. Tapi harapannya kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Dia tidak menjadi putus asa. Makanya kitab Ibrani menyebut dia orang beriman. Ketika dalam kelemahan dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong aku. Berikan aku kekuatan. Jadi saudara-saudara, ini juga banyak kita temukan dalam kehidupan doa kita sebagai orang Kristen. Karena kesulitan yang begitu besar kita sedang jalani. Dan mungkin juga kita sudah berdoa sebelumnya dan hari demi hari terus berjalan dan kita belum menemukan jalan keluarnya. Mungkin kita sudah putus asa di dalam doa kita itu. Mungkin kita sudah mau menyerah di dalam doa kita itu. Saya waktu
menikah dan ada sekitar 2 tahun kurang lebih kami belum punya anak. Dan hampir setiap hari kami doakan. Tapi sudah berjalan 1 tahun lebih. Pernah beberapa kali dalam doa, sudahlah, tak usah berdoa lagi lah tentang hal ini. Kalau memang Tuhan kasih nanti ya Tuhan kasih, kalau tidak ya tak usah. Sudah berusaha. Dan sudah tertekan juga karena orang mungkin tanya-tanya. Dan kita dalam kondisi itu kadang kita berdoa penuh keraguan. Tapi saudara-saudara, di sini Simson dengan penuh keyakinan berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa tanpa menyerah, tanpa putus harapan. Berharap penuh keyakinan akan pertolongan daripada Tuhan. Lalu pelajaran yang terakhir yang kita pelajari daripada Simson ini adalah belas kasihan Tuhan kepada Simson. Walaupun sebelumnya Simson kita melihat dia jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika Simson sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menutup pintu baginya. Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Simson akhirnya dia berada di tengah-tengah tiang tengah penyangga rumah itu. Dan dia tarik 2 tiang itu, satu yang di kanan dan satu yang di kiri. Tuhan jawab doanya. Tuhan tidak menutup harapan bagi Simson. Saya katakan ini adalah belas kasihan Tuhan. Kalau kita melihat cerita Simson, dia hanya 2 kali berdoa. Kita bisa melihat di Hakim-Hakim 15 ayat 18, dia juga berdoa 1 kali di situ. Dan Tuhan juga menjawab doanya dengan mujizat, dengan mengeluarkan air, membelah batu dan mengeluarkan air untuk dia minum. Dan di sini juga meskipun dia awalnya telah jatuh ke dalam dosa, tapi ketika dia sadar dan dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Meskipun kita tahu pada akhirnya Simson dia ikut mati, waktu dia tarik tiang penyangga itu, dan dia juga ikut tertimpa bersama-sama 3.000 orang Filistin. Tapi kita melihat Tuhan mendengarkan doanya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan Tuhan tidak pernah memberhentikan harapan itu kepada kita. Selalu terbuka harapan bagi kita. Selalu belas kasihan Tuhan itu tersedia bagi kita. Apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam masalah tersebut. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus. Kita semua hampir sudah menikah dan punya anak. Sejahat-jahatnya anak. Tapi ketika dia datang, menyadari kesalahannya, datang kepada kita, kepada orang tua. Walaupun kita awalnya mungkin jengkel tapi kita melihat seorang anak, pada akhirnya akan kita berbelas kasihan kepadanya. Nah, Tuhan juga demikian kepada doa Simson. Tuhan menjawab doanya. Jadi ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita. Bahwa Tuhan juga akan berbelas kasihan kepada kita. Mungkin kesusahan kita itu terjadi karena kesalahan kita. Karena dosa kita. Kita jangan pikir bahwa kesalahan atau kesusahan. Kita jangan pikir kesusahan atau penderitaan yang kita alami. Murni bukan karena kesalahan saya. Enggak juga. Kadang kita buat kesalahan.
Dan karena kesalahan itu atau dosa itu sehingga mendatangkan penderitaan bagi kita. Tapi ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Ya, terlepas sebesar apapun kesalahan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia tidak menutup pintu untuk menolong kita. Jadi saudara-saudara, pelajaran dari Simson ini sangat penting bagi kita. Yang pertama, ketika kita dalam penderitaan, kesusahan, datang panggil nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dia memanggil Tuhan Allah. Oh Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan, berdoa, berlutut kepada Tuhan. Yang kedua, kita datang dengan merendahkan diri. Bahwa kita ini tidak berdaya. Tuhanlah yang bisa menolong kita. Jangan kita datang dengan menyombongkan diri. Dan yang ketiga, berdoa dengan penuh kesungguhan dan juga kepercayaan akan pengharapan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kita tahu Tuhan berbelas kasihan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang memohon pertolongan. Seperti Simson, dia mendapatkan kekuatan, jawaban daripada Tuhan. Dan demikian juga, Tuhan juga akan berbelas kasihan kepada kita. Akhirnya dari doa Simson ini kita bisa mengerti dan jangan hanya kita sudah dengarkan. Tapi ketika tiba waktunya, kesusahan itu ingat seperti doa Simson. Kita belajar dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami dari doa Simson ketika dalam pergumulan, dalam kesusahan dan penderitaannya. Dia ingat kepada Tuhan. Dia panggil Tuhan, berdoa memohon pertolongan. Tolonglah kami juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya kami akan mengalami berbagai masalah atau kesulitan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk ingat kepada Tuhan selalu datang memanggil nama Tuhan, memohon pertolongan daripada Engkau. Dan pada waktunya Tuhan akan berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan ke pemimpin.